Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Wah, semangat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau ngadain ice breaking dulu ya. Sebelum mulai, ayo berdiri semuanya. Berdiri. Kita bersemangat dulu ya, anak-anak. Iya, Bu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk 1, Yes. tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap belajar. Tepuk tangan untuk semua. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua coba siapkan. Dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Apa keterangannya, Nana? Sakit ya? Oke, langsung saja. Hari ini siapa yang tahu kita akan belajar tentang apa? Apa itu cerita pendek? Iya, betul. Hari ini kita akan mengenal tentang cerita pendek atau disingkat dengan cerpen. Sebelumnya minggu kemarin kita sudah belajar tentang tes deskriptif kan? Iya. Ya, dan minggu ini kita akan belajar tentang cerpen. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat melalui kegiatan membaca teks cerita. Peserta didik membaca cerita atau bacaan dengan intonasi yang tepat. Selanjutnya, melalui kegiatan menulis, peserta didik dapat menuliskan unsur-unsur instruktif dalam cerita. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang tahu apa itu cerita pendek? Tunjuk tangan. Ayo, siapa? Cerita pendek adalah sebuah cerita yang tidak terlalu panjang, tapi menarik dan memiliki makna. Cerita pendek biasanya memiliki satu atau dua tokoh utama dan memiliki konflik atau masalah yang harus dipecahkan. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Askia. Cerita pendek itu adalah cerita yang apa tadi? Cerita yang tidak terlalu panjang. Ya, cerita pendek itu adalah cerita yang tidak terlalu panjang. Nah, contohnya nih, seperti cerita Mabel nih. Si Kancing, ada yang pernah tahu nggak ceritanya? Ada. Ya, terus apa lagi contoh ceritanya? Yang kalian pernah baca? Contoh cerita pendeknya. Si bocah petualangan, pernah dengar nggak? Pernah. Ya, itu juga betul ya, Nenek.
cerita pendek. Yang pertama apa tadi anak ibu? Nah, tema. Yang kedua apa? Bisa yang kedua apa? Unsur-unsurnya? Setelah tema apa Nisa? Apa Nisa? Apa? Tokoh, iya. Yang ketiga apa Dalin? Apa Dalin? Alur. Yang keempat apa Rika? Latar. Apa? Latar. Yang kelima. Poin panjang. Poin panjang. Yang keenam apa dari dan bisa? Apa yang keenam bisa? Watak. Ini dia tadi unsur cerita pendek. Yang pertama adalah tema, yang kedua adalah tokoh, yang ketiga alur, yang keempat latar, dan yang kelima poin. Yang keenam adalah watak. Nah, sini coba bacakan Alika, apa itu tema? Tema adalah apa Bu? Ini tema adalah atau gagasan bagus, tepuk tangan untuk Anika. Jadi tema itu adalah ide atau gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis. Misalnya nih, idenya seperti Nadine membuat cerita tentang apa? Dongeng si kancil. Nah, itu sudah termasuk ke dalam tema. Yang kedua ada tokoh. Apa hal tokoh? Coba bacakan. Karakter yang ada dalam cerita seperti protagonis, antagonis, dan tokoh pembantu. Iya, betul. Tokoh ini adalah karakter dalam cerita, di mana ada yang disebut dengan protagonis, antagonis, dan tokoh pembantu. Protagonis itu apa sih, Nenek Ibu? Tokoh yang memiliki karakter baik. Kalau antagonis itu apa? Setelah baik apa? Jahat. Nah, berarti antagonis itu tokoh yang memiliki karakter jahat. Yang ketiga ada alur. Coba baca bisa apa itu alur? Alur. Urutan. Buatkan suaranya. Peristiwa yang Membentuk cerita masuk eksposisi konflik dan resolusi. Ya, alur itu tadi adalah urutan peristiwa yang membentuk cerita. Misalnya itu yang pertama itu peristiwanya di hutan. Selanjutnya setelah di hutan dia pergi ke istana misalnya nih. Berarti itu termasuk alur. Selanjutnya adalah latar. Latar itu adalah waktu, tempat, dan suasana yang menjadi latar belakang cerita. Dan yang kelima itu ada apa tadi anak-anak Ibu? poin panjang.
Fiksi, maksa, dan majas dan tona. Baik, anak dan ibu, tadi kan sudah tahu apa itu pengertian cerita pendek, sudah kan? Sudah. Manfaatnya juga sudah tahu kan? Sudah. Terus apa lagi tadi yang dibahas bisa gitu tentang manfaat? Ciri-ciri cerita pendek. Terus apa lagi? Unsur-unsur cerita Pendek. Nah, sekarang ibu akan membagikan tugas berkelompok. Tugas berkelompoknya itu terdiri dari 2 ya, anak ibu. Nadim sama Mirsa bisa, ibu nggak mau. Nadim sini. Cepat, Mirsa situ. Nanti nggak apa tuh, berkelahi turun. Nadim sama Nadim satu kelompok ya. Selanjutnya Andika sama Mirsa. Ya bu. Jadi apa Mirsa? Anak ibu, ini kan ada tugas. Nah di sini ada satu cerita. Judulnya apa? Petualangan di hutan. Ya, tugasnya adalah carilah unsur-unsur inskripsi dari cerpen di atas. Tadi kan sudah dibahas. Unsur-unsurnya itu ada tema, tokoh, apa lagi? Alur, latar, poin pandang, dan watak. Nah, ibu minta coba anak-anak ibu cari apa saja alur temanya, tokohnya, terus alur, latar, poin pandang, dan watak dari cerita petualangan di hutan ya. Bisa kan anak-anak ibu? Bisa. Coba kerjakan sekarang. Bisa? Bisa? Bantu Andika. Bersama ya. Alika bisa? Baik. Nanti kalau sudah siap boleh dikumpul ya. Sudah siap? Sudah. Alika sudah siap? Belum? Nah, tunggu Alika bentar ya. Sudah siap, Bu? Sudah? Nah, boleh kumpul. Bentar. Nadim tetap di situ, Nadim. Nanti kalian berkelahi, nggak boleh. Baik, nampaknya semuanya sudah selesai. Baik, di sini ibu ingin satu kelompok sampai ibu suruh siapa yang berani mau maju tampil membacakan hasil presentasinya. Siapa? Saya, Bu. Oh ya, silakan Askia. Coba bacakan hasil diskusi kelompoknya sama Laura. Dari sini. Ya. Ini unsur-unsur. Unsur-unsur dan tema persahabatan dan keberanian tokoh. Protagonis anak laki-laki yang berani dan suka menjelajah. Tokoh pembantu. Burung kecil yang cantik dan ramah. Beruang. Beruang antagonis. Beruang dasar yang menakutkan. Selanjutnya ada alur. Alurnya apa? Eksplorasi. Ya. Liko memutuskan untuk menjelajahi hutan. Meski Liko dan Liko
Selanjutnya ada latar. Latarnya apa tadi, Bu? Bukan di dekat rumah Tiko. Ya, Poin pandang orang ketiga. Kata Neko berani simpan belada dan pergi dengan teman. Nariko ramah cantik dan suka membuat salam. Gaya bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh anak-anak dengan penggunaan kata-kata yang menggambarkan keindahan alam. ya bagus. Tepuk tangan untuk Astia. Dia berani tadi tampilkan. Boleh duduk kembali. Mana tepuk tangannya, semangat dong. Nah, tadi kan sudah belajar tentang petualangan di hutan kan anak-anak Ibu. Di mana tadi temanya itu ada persahabatan dan keberanian. Sekarang sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, Ibu mau satu lagi. Siapa yang berani menyimpulkan kesimpulan pembelajaran hari ini? Tadi, nah, boleh ke depan. Coba simpulkan apa pembelajaran hari ini. Cerita pendek adalah cerita yang tidak terlalu panjang. Unsur Cerita pendek. 1 tema, 2 tokoh, 3 alur, 4 atap, 5 poin pandang, 6 watak. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Nadine. Cerita pendek tadi adalah cerita yang tidak terlalu panjang. Terus unsurnya tadi ada tema, tokoh, alur, terus apa lagi Nista? Unsurnya latar, poin pandang dan Watak. latar. Satu lagi ada gaya bahasa. Ya. Oke, sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu mau ngadain ice breaking yang terakhir supaya lebih semangat lagi ya anak Ibu. Ayo berdiri semuanya, kita akan melakukan ice breaking penutupan ya anak Ibu. Ya, dengarkan musiknya ya. Tangan diriku jari-jari, diungkapkan dibangkitkan tak berdoa. Di depan diluncurkan anjur tepuk tangan. Kedua ke atas tangan kita, dibuka berdua dan kita benturkan jiwa umat berdiri dengan tegak. Balik kanan serentak, balik kanan serentak. Baik, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Coba kita siapkan lagi. Dan doa dimulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai di sini pembelajaran kita hari ini.